Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Tati Iwadatu Saadati, MPSI Psikolog, yang hari ini akan memandu teman-teman semuanya di acara Follow-up Ibu Bahagia. Terima kasih untuk Postpartum ID yang telah berkenan mengundang saya untuk kita saling berbagi, saling sharing dari hati kita masing-masing. Tujuannya apa sih? Supaya kita sama-sama belajar satu sama lain, sama-sama berbagi ilmu juga, dan pada akhirnya nanti kita mendapatkan pencerahan gitu ya, atau enlightenment. Nah, teman-teman semuanya, topik kali ini adalah berdamai dengan inner child. Salam kenal. Bagi yang belum mengenal saya, CV sudah diberikan juga. Jadi pada prinsipnya saya sejak 2008 lulus di program profesi Universitas Airlangga, sehingga sudah sekitar 12 tahun ya berpraktek dengan beberapa situasi praktek begitu yang sudah juga ada di CV. Dan selanjutnya tidak berlama-lama, hari ini akan saya berikan pengantar saja. Semoga nanti bisa dilanjut dengan diskusi-diskusi dan pertanyaan. Oke, di slide kedua kita sama-sama tahu ya, inner child ini sudah merupakan sesuatu yang sering banget ya dikatakan seseorang, kemudian juga dibahas seseorang, dan juga banyak sekali media-media yang membahas tentang ini, psikolog, psikiater dan sebagainya. Dan hari ini sebenarnya saya tinggal share ulang begitu, atau berbagi ulang dari apa yang pernah saya pelajari. Dan kebetulan saya adalah juga anggota dari MEMT. MEMT ini di prakarsai atau ada founder, yaitu Dr. Aisyah Dahlan. Mungkin teman-teman semuanya sudah sangat tidak asing kalau melihat di YouTube atau kajian-kajian Rumil ya. Nah, jadi di situ beliau membuat sebuah training bagaimana mengelola emosi, bagaimana mengelola pikiran juga, dan di dalamnya ada materi-materi ini. Salam kenal untuk Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Mohon izin untuk PPT-nya saya pakai ya Bu di siang hari ini, di pagi hari ini, untuk bersama-sama kita belajar. Nah, teman-teman yang ingin bergabung dengan MEMT, insya Allah kalau misalkan nanti ada informasi tentang MEMT untuk bisa ikut program yang lebih spesifik, lebih terstruktur, lebih sistematis juga dengan beliau, gurunda kita, Dr. Aisyah Dahlan, nanti pasti akan terinformasikan dan bisa mengikuti dengan lebih banyak informasinya. Dan hari ini sebetulnya hanya secuil-secuil ya, karena waktu kita juga tidak banyak juga. Semoga yang tidak banyak ini bisa memberikan sesuatu yang cukup bagi teman-teman semuanya. Baik, inner child kita pahami sebagai sebuah sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari masa pengalaman masa kecil, begitu ya. Kemudian sosok anak kecil juga yang masih melekat dalam diri seseorang yang dewasa. Jadi pada prinsipnya adalah ketika kita itu kadang-kadang dalam keseharian itu berperilaku tertentu, berperasaan tertentu. Ada kalanya kita itu merasa saya sebetulnya nggak pengen melakukan ini ya, atau saya nggak tahu bahwa perasaan ini salah atau sesuatu ini tidak nyaman, tapi saya nggak tahu sebabnya apa, dan saya juga nggak bisa ngerem perilaku saya begitu, dan itu berasa tidak nyaman aja. Dan ternyata kalau kita usut bisa jadi ini juga karena faktor inner child, meskipun sesuatu yang lain itu juga, atau sesuatu yang kita rasa tidak nyaman itu juga bisa dari faktor-faktor yang lainnya juga. Nah, sisi kepribadian seseorang yang terbentuk dari pengalaman masa kecil. Kita sama-sama tahu, kita tumbuh berkembang di keluarga kita. Jadi pendidikan yang utama dan pertama itu adalah memang keluarga. Terlepas apakah ini keluarga betul-betul keluarga biologis, atau mungkin kita hidup di dalam lingkungan keluarga yang secara fungsional akan membantu kita bertumbuh dan berkembang juga. Nah, ada beberapa pola asuh, kemudian juga pengalaman-pengalaman masa kecil yang itu kadang-kadang membuat kita tidak nyaman, tapi selama rentang hidup kita tidak pernah sampaikan itu, sehingga pada masa depannya terjadi sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang tidak nyaman, tetapi itu lagi kita nggak bisa nyampain apa sih yang jadi perasaanku ini. Nah, selama beberapa menit pada saat teman-teman nanti mendengarkan saya menyampaikan video ini, semoga kita bisa mulai mengenal begitu ya, sebetulnya apa sih kebutuhan terhadap diri kita, sehingga ketika kita mengenali kebutuhan itu, kita pada akhirnya nanti bisa mencari strategi dan bisa berdamai pada akhirnya. Nah, sosok anak kecil yang masih melekat, ada kalanya juga kita itu punya perilaku yang kayak anak kecil gitu ya. Misalkan kita menangis, menangisnya itu disertai dengan manja gitu, atau menangisnya bahkan disertai dengan galak, atau menangisnya juga
disertai seperti sifat-sifat anak kecil. Nah, sebetulnya tanpa sadar itu sudah ada di bawah sadar kita. Bagaimana kita mengelola sebuah stimulus atau mengelola sebuah sesuatu yang masuk di diri kita. Kemudian kita adopsi perilaku itu. Katakanlah kita pernah melihat ibu kita suka membentak misalkan ya. Kemudian kita pada akhirnya mengadopsi, oh berarti cara marah itu adalah dengan membentak. Dan akhirnya dalam kehidupan kita dengan anak-anak kita, membentak itu juga masih sering dilakukan. Sehingga kita seperti kayak memunculkan kembali sesuatu yang terjadi di masa kecil yang dilakukan oleh orang lain, tetapi karena kita tidak terima atau kita tidak nyaman, jadinya itu kayak kita berontak dan akhirnya kita keluarkan pada orang lain. Bisa jadi anak, suami, mertua, ibu, atau juga yang lainnya. Jadi pada prinsip dasarnya kita pahami ya, pengertiannya seperti itu. Nah, menurut Dr. Aisyah Dahlan dalam webinar Mempte itu dikatakan bahwa inner child itu terjadi dari dalam rahim sampai dengan masa remaja atau masa akil balik. Sebetulnya setelah itu saya yakin pasti ada ya memori-memori atau ingatan-ingatan yang bisa jadi tidak nyaman atau bisa jadi juga nyaman. Jadi inner child ini tidak selalu sesuatu yang tidak nyaman ya teman-teman. Kenangan-kenangan indah itu juga merupakan inner child. Hanya saja kalau sudah sesuatu yang indah itu kan kita mengenangnya juga dengan rasa yang bahagia gitu ya. Jalan-jalan sama mama kita dulu, beli sesuatu atau ya hal-hal sepele yang itu kita lakukan di masa kecil dan itu masih melekat gitu ikatannya sampai sekarang, ingatannya sampai sekarang. Nah, tetapi kemudian kita juga memiliki ingatan-ingatan yang tidak nyaman begitu. Nah, itu juga disebut dengan inner child yang ada sejak di dalam rahim atau sampai juga di akil balik. Nah, apa yang maksudnya di dalam rahim? Ada beberapa klien saya yang mohon maaf ketika dia lahir dia merasa punya perasaan begini, kok ribet ya. Nah, jadi punya perasaan begini, saya itu nggak tahu kenapa kok saya nggak suka ya dengan orang tua saya gitu, tapi saya nggak tahu sebabnya kenapa, atau kenapa ya saya nggak suka dengan A dengan si B yang kadang-kadang kita tidak tahu kenapa. Ternyata bisa jadi itu adalah ada pengalaman pada saat di dalam kandungan gitu ya, dan itu misalkan tidak diharapkan untuk lahir, atau ibu mengalami abuse pada saat dia hamil, sehingga si anak yang di dalam ini dia kan hanya merekam dari detak jantung ibu, kemudian dari asupan-asupan nutrisi yang tidak maksimal karena ibunya stres. Nah, itu kemudian membawa juga respon-respon emosional yang ketika lahir itu dia sudah ada di bawah sadar memorinya, tetapi dia tidak mampu mengungkapkan ini apa sih sebetulnya. Itu juga bisa terjadi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, inner child ya, jadi di dalam rahim, di bayi, kemudian ketika sudah menjadi anak. Beberapa inner child ini memang dikarenakan oleh luka pengasuhan di masa lalu. Kadang kita tidak sadar ya teman-teman. Meskipun secara kita dengan orang tua, tugas kita adalah tetap menghormati, tetap memenuhi kebutuhan mereka, sekalipun bisa jadi ada sesuatu yang tidak nyaman yang bisa kita sebutkan atau hanya kita bisa pendam. Nah, ternyata yang sesuatu yang kita pendam, belum mampu kita sebutkan juga, itu besar inner child ini diakibatkan oleh luka pengasuhan masa lalu yang kurang nyaman. Nah, teman-teman, saya mulai memperkenalkan, atau saya yakin teman-teman juga sudah tahu ya, rekan-rekan semuanya, bahwa di dalam memori kita atau di dalam sistem kesadaran kita itu dibagi menjadi dua. Jadi ada consciousness atau sesuatu yang kita kita fungsikan, sistem kesadaran kita, sistem memori kita, atau sistem jiwa kita ini dalam keadaan sadar. Seperti hari ini nih, saya sedang berusaha untuk memberikan sedikit pengantar materi. Kemudian hari ini saya membawa bantal berwarna biru. Kemudian saya harus mengatakan apa. Kemudian saya juga harus bersikap apa selama memberikan materi. Saya pakai jilbab warna apa. Ini semuanya adalah consciousness. Jadi dalam sistem kesadaran begitu ya. Betul-betul sadar gitu. Mengetahui, tetapi ternyata itu hanya memberikan kontribusi sebesar 10% aja dalam proses perkembangan psikologis kita. Ada yang 90% itu namanya adalah subconsciousness atau area bawah sadar. Ternyata teman-teman, ini baru kita ketahui bahwa 90% itu ya, memori kita, baik memori masa lalu, self image, watak, bakat, trauma, emosi, dan semuanya tertuliskan di sini, termasuk salah satunya adalah inner child. Ini ada pada area ini. Berarti bagaimana? Kadang-kadang kita memang tidak menyadari kalau itu menyakitkan. Kadang-kadang kita memang tidak menyadari kalau itu melelahkan, begitu ya. Kadang-kadang kita tidak
menyadari atau terpaksa untuk melakukan juga, karena bawah sadar kita sebetulnya menyimpan ketidaknyamanan itu, cuma tidak pernah ditunjukkan pada area sadar. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali masukan-masukan input dari stimulus lingkungan yang tidak kita cerna, atau kita mencernanya dengan persepsi yang salah, dan itu kemudian semuanya masuk di dalam memori dan masuk di dalam jiwa kita di bagian subconsciousness, sehingga sudah kita mulai yakini bahwa inner child itu sesuatu yang terjadi di masa lalu dalam memori kita, masuk di bagian bawah sadar, sesuatu yang tidak nampak, tetapi sesuatu ini akan sangat mempengaruhi karena dia besarannya adalah 90%. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena segala sesuatu yang terjadi di masa lalu itu masuk aja, terutama di 5 tahun pertama sampai dengan 10 tahun pertama, ketika otak anak-anak atau otak bayi itu masih tidak bisa memilah begitu ya. Jadi pokoknya semuanya akan masuk, apa yang dikatakan ibunya, apa yang didengar, apa yang dilihat, itu semuanya akan diproses dan masuk semua di dalam memori. Dan mereka tidak bisa mengidentifikasi apakah ini pura-pura, apakah tidak. Mereka hanya mengenal satu jenis emosi. Kalau ibunya marah, ya dia tangkapnya, oh ini ibu marah. Padahal kadang-kadang ibunya itu marah itu hanya berpura-pura misalkan begitu ya, atau ibunya nangis itu berpura-pura. Tapi yang ditangkap adalah ibu nangis, ibu marah, ibu nggak suka dan sebagainya. Maka luka-luka yang terjadi di masa lalu itu karena pemrosesan informasi atau ketika dimasukkan dalam memori itu seperti kayak kalau misalkan kita ibaratkan itu kayak kita itu punya puzzle begitu ya. Jadi kita punya puzzle, dan puzzle itu kemudian kita belum rakit begitu. Jadi semua puzzle itu ada semua, mulai dari yang seperti lingkaran dan sebagainya itu ada semua, dan kemudian si anak ini belum mampu merakit, sehingga dikasih apa saja juga dia akan menerima begitu. Tetapi karena dia belum bisa memproses ini puzzle mau jadikan bentuk apa begitu ya, kemudian nyangkut-nyangkutinnya kayak apa. Jadi dalam prosesnya itu sangat sederhana sekali pada otak bayi dan otak anak. Oh ada puzzle bentuk kontak, oh iya. Oh ada puzzle bentuk lingkaran, oh iya. Oh ada puzzle bentuknya kecil banget, oh iya. Tapi dia belum bisa membuat rangkaian bahwa kalau ini puzzlenya berbentuk lingkaran, ini dia bisa dijadikan mobil-mobilan, jadikan bannya misalkan. Nah itu butuh waktu. Kedewasaan itu di usia sekitar 19-20 tahun, kematangan otak itu. Nah, sehingga kadang-kadang kita tidak tahu bahwa apa yang kita lakukan itu dicerna 100% oleh si anak. Bahkan kalau mau kita katakan 1000%. Anak-anak tidak akan bisa memilah dengan betul bahwa oh ini mamaku. Dia hanya merasakan apa yang dirasakan, sedih ya sedih, marah ya marah, jengkel ya jengkel, dan lebih parahnya lagi si anak-anak ini tidak bisa menyampaikan. Termasuk kita zaman dahulu juga mendapatkan sesuatu seperti itu, kita juga nggak bisa menyampaikan, dan akhirnya numpuk dan masa besar atau masa dewasa kemudian baru terpengaruh begitu. Nah selanjutnya, luka itu dari pengasuhan, berarti bisa dari ayah, bisa dari ibu juga. Nanti bisa dibaca ya, misalkan masalah pengabaian. Jadi ayah secara emosional tidak hadir, tidak pernah memeluk, tidak pernah bertanya, tidak pernah menggendong anak, tidak pernah juga berinteraksi. Kemudian juga anak tidak percaya pada ayah gitu ya. Jadi masalah kepercayaan, ayah tidak hadir sepenuhnya dalam hidup. Nah, masalah-masalah pengabaian itu akan menyebabkan relasinya menjadi menjemukan, karena ya nggak pernah cilubah, nggak pernah, jadi kaku banget begitu ya. Bisa jadi ini bukan maksud si ayah ya. Dalam ilmu marital counselor begitu, kadang-kadang ayah memang membutuhkan bantuan loh untuk sekedar senyum pada anak, untuk sekedar bagaimana cara merangkul anak, karena ada beberapa laki-laki yang memang sudah terdidik dari keluarga yang sayang dengan anak dan bisa menyampaikan ekspresi sayang pada anak. Tapi ada juga yang keluarganya kaku juga gitu ya. Jadi untuk senyum sama kecup kening si anak aja belum pernah dilakukan sejak bayi misalkan. Kemudian masalah kepercayaan juga bisa mengalami krisis kepercayaan. Jadi kalau sudah nggak pernah dibantu untuk mengambil keputusan. Jadi misalkan tanya sama ayah, kemudian ayahnya hanya bilang ya udah urusin sendiri, itu kan keputusan kamu urus sendiri. Tidak pernah diberikan langkah untuk ini harus diapain sih, ya ini kalau saya ngambil keputusan ini efeknya kayak apa sih ya. Tidak pernah diceritakan seperti itu, dia bisa mengalami krisis kepercayaan. Bagaimana ya orang terdekat aku saja yang aku temui gitu ya, nggak bisa memberikan arahan
solusi, lalu saya harus cari kemana? Nah ini kan kita bisa khawatir ya kalau kemudian dia mencari solusi di ranah yang lain yang berbahaya. Kemudian merasa tidak cukup baik, ayah terlalu keras, abuse begitu, muncul rasa tidak berharga, mohon maaf seperti kasus-kasus pelecehan seksual pada anak tiri, anak kandung, nauzubillah begitu ya. Ini juga besar sekali ya, traumatik atau bisa membangun inner child yang tidak positif juga. Kemudian masalah penyiksaan ini juga kita sudah sama-sama tahu efeknya akan sangat menyakitkan secara fisiologis, secara fisik juga, dan tentunya secara mental pastinya. Kemudian kita lanjutkan luka dari ibu. Nah gitu ya, suka mengkritik, kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita itu sering melakukan mengkritik, kamu sih nggak mau ngerjain PR dan sebagainya. Kita lupa bahwa kita punya bahasa yang lebih baik. Kita bisa mengingatkan dengan yang lebih baik, seperti salah satu terapi iMessage begitu. Kita bisa mengatakan sama-sama ya, fungsinya adalah kita mau mengkritik juga, tapi yang pertama tadi kita langsung mengatakan sudut pandangnya adalah kamu atau si anak ini. Kamu sih nggak bisa diatur, nggak mau manut sama ibu. Nah seperti itu si anak itu akan berasa kayak takut, tidak berharga, kemudian juga tidak nyaman. Nah misalkan kita ganti dengan iMessage begitu, memberikan atau asertif, kita bisa mengatakan cirinya ada 3 begitu ya. Jadi ada saya berasa apa, dikarenakan apa. Nah jadi saya bisa mengatakan ibu merasa kecewa atau sedih kalau adik itu nggak mau mengerjakan PR karena nanti numpuk-numpuk PR-nya. Jadi titik poinnya itu titik fokusnya itu kayak di kita begitu, bukan menyalahkan si anak. Dan kemudian kita setelah mengkritik, kita sertakan dengan memotivasi. Ibu yakin kok kalau adik mau nata waktunya dengan baik gitu, insya Allah PR-nya selesai semua, dan ibu juga tenang, ibu jadi juga nggak marah-marah juga. Kadang-kadang maaf ya nak, karena ibunya capek juga, akhirnya kita ngerjain PR itu dengan tidak bahagia. Nah kita bisa sertakan seperti itu, karena beberapa apa yang kita katakan itu kan sudah langsung diresap tuh sama di si kecil begitu. Dan itu juga terjadi pada kita di zaman dulu gitu kan, kita nggak bisa memilah ini perlu aku terima apa enggak, itu nggak bisa. Nah jadi kayak spons gitu, kasih air udah merembes semuanya. Nah sering tidak menyetujui pilihan, kemudian juga pasif agresif. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri, efeknya juga banyak ya. Kita juga kadang-kadang juga merasakan juga terlalu mengontrol, kita jadi berasa kalau terlalu dikontrol sekali, posesif sekali, kita kadang akhirnya jadi pemberontak, karena ya dulu dikekang begitu kan, setelah bahasa Jawanya itu ucul begitu ya. Jadi sudah lepas dari kekangan itu, misalkan kita kemudian tidak bisa mengerem perilaku kita karena kita merasa bebas, dan pada saat diatur lagi kita akan memberontak gitu ya. Nah ini ada beberapa efek dari luka dari si ayah dan luka dari si ibu. Selanjutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, ini yang sangat penting harus saya sertakan, bahwa ekspresi ini ternyata memegang peranan yang sangat penting. Apa yang kita ekspresikan itu akan masuk secara bawah sadar gitu ya, sebesar 55% loh. Jadi sebetulnya Albert Mehrabiani ini melakukan penelitian. Jadi sebesar 7% makna pesan. Jadi ketika kita berinteraksi ini, apa yang saya sampaikan itu sebetulnya dari sisi kata-kata itu cuma masuk 7% loh. Rekan-rekan semuanya ya, teman-teman semuanya. Jadi verbal apa yang saya katakan ya, hanya kalau misalkan teman-teman membaca ini ya, jadi itu tuh hanya cuma 7% aja, jadi gampang hilang. Nah sebesar 38% apakah pesan saya masuk atau tidak itu karena intonasi suara saya. Misalkan saya mau praktekkan nih ya, saya mau baca ini pakai intonasi gini. Jadi teman-teman, sebesar 38% makna pesan itu berasal dari cara mengucapkan kata-kata atau intonasi suara. Nah itu kita sebut sebagai vokal. Nah ini ya contoh yang pertama. Sekarang saya kasih contoh yang kedua. Sebesar 38% makna pesan berasal dari cara menghidupkan kata-kata atau intonasi suara, artinya adalah vokal. Nah dari intonasi suara ini Anda bisa bedakan kan, teman-teman bisa bedakan. Ternyata bisa jadi enak yang pertama, saya nggak tahu ya, tapi logika saya kayaknya lebih mudah menerima yang pertama daripada pilihan kedua. Tapi bisa jadi berbeda juga, karena ternyata intonasi itu ketika kita meminta anak mengerjakan PR, jadi sayang kerjakan PR-nya, itu akan berbeda dengan sayang ayo nak kita kerjain PR yuk sama-sama yuk biar cepat selesai yuk. Nah intonasi dan kata-katanya itu berbeda. Dan yang paling besar ternyata adalah ekspresi. Sebesar 55% loh makna pesan itu berasal dari ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Jadi visual. Ini yang kadang kita itu kelewat. Artinya kelewat itu nggak terfikir.
bahwa ketika kita memberitahu anak kita, ayo kita kerjain PR-nya, gitu kan, misalkan ya, kita sudah berteriak, intonasinya tinggi, pakai melotot pula bahasa visualnya begitu kan, dan ekspresi wajah kita itu dilihat oleh si anak itu menakutkan, itu akan sangat tidak masuk di dalam sistem otaknya. Yang terjadi adalah berontak, yang terjadi adalah sistem otaknya itu akan mengambil keputusan untuk ini saya ikut atau tidak. Jadi menggunakan sistem reptil ya, fight or fight. Ini saya lawan atau saya kabur. Saya teriak juga ke mama, apa sih mah teriak-teriak, misalkan begitu. Atau jawaban selanjutnya malah kabur, keluar dari pagar dan main, karena sudah nggak masuk begitu kan. Nah, jadi ternyata ini menjadi kunci mulai dari sekarang untuk saya dan untuk teman-teman juga. Kita perlu belajar untuk menata dan mengingat begitu ya, bahwa ekspresi ini sangat besar sekali. Jadi ketika ini mau digabung, kalau misalkan verbalnya oke, vokalnya juga oke, visualnya juga menenangkan hati atau mendamaikan begitu ya, dilihat itu enak begitu, good looking. Nah, itu juga akan memberikan pesan yang besar. Tidak selalu harus kemudian ketawa ketiwi, senyum-senyum, enggak ya. Kita juga boleh menunjukkan bahwa kita ini marah begitu kan. Kan nggak mungkin kita marah, bunda marah loh sayang, gitu kan nggak mungkin ya. Kita pasti akan juga mengatakan, bunda rasanya mau marah nih. Jadi ekspresi kita itu boleh, tidak masalah. Hanya saja tetap harus disertai dengan memotivasi. Kenapa kok bunda marah? Jadi setiap kali perilaku kita itu disertai dengan penjelasan, supaya anak ini ada proses belajar. Oh, ini adalah sebab, oh ini adalah akibat juga, gitu ya. Selanjutnya, segala ekspresi-ekspresi yang masuk dari masa kecil itu kemudian dikelola sebagai sebuah emosi. Nah, Dr. Aisyah Dahlan membuat atau mengkategorikan menjadi 3 ya. Ada emosi yang negatif, yaitu nafs lawamah kalau di dalam Muslim, kemudian nafs amarah, dan ini terdiri dari depresi, apatis, kemudian juga sedih, takut, kemudian juga rakus, marah, dan kemudian juga sombong. Dan di dalam zona ikhlas atau kemudian kita sebut sebagai nafs mutmainnah, itu sebagai energi yang positif atau emosi yang positif juga. Nah, ketika kita sebetulnya tujuannya apa sih? Ketika kita ingin berdamai dengan diri sendiri, kita sebenarnya sedang menata emosi kita. Kalau kita sudah selesai dengan emosi kita, berarti kita itu juga akan selesai atau dengan tenang menanggapi seluruh apa yang terjadi selama kita harus berproses, berinteraksi dengan manusia, dengan lingkungan begitu. Nah, kita akan masih terganggu emosinya kalau inner child kita juga nggak selesai, atau kalau kita nggak berdamai dulu, bahwa dulu terjadi seperti ini, mama bentak saya, papa bentak saya, itu tuh ada sesuatu apa yang membuat kemudian saya juga jadi gampang emosinya, jadi bentak-bentak juga, jadi marah-marah juga. Jadi ekspresi-ekspresi yang ada di masa kecil itu akan membentuk sebuah emosi kita, dan kita akan belajar untuk bagaimana supaya kita tuh bisa damai, dan akhirnya kita bisa masuk dalam zona ikhlas ini. Jadi ada semangat, menerima, damai, dan kemudian paling tinggi adalah pencerahan atau enlightenment gitu ya. Dan semuanya memiliki frekuensi masing-masing. Di atas ini sudah masuk di perlu ke profesional tertentu ya, boleh ke psikolog, boleh ke psikiater, karena sudah terjadi manik. Manik ini rasa suka, girang, bahagia yang over gitu atau berlebihan, berbalik juga dengan rasa sedih, berbalik juga dengan rasa sedih yang berlebihan, atau kita namakan dengan depresi, sampai pada ada pikiran bunuh diri dan sebagainya. Maka untuk depresi dan manik memang kita harus membutuhkan bantuan profesional untuk menetralisir agar emosinya menjadi emosi yang positif. Nah, ketika kita sudah mulai memahami bahwa ekspresi itu akan memunculkan bawah sadar, dan bawah sadar akan membentuk emosi kita, dan siapa sih atau apa sih yang bertugas untuk mengatur itu, ini adalah letak emosi kita, yaitu di sistem limbik. Jadi otak mamalia itu memiliki sistem limbik ini. Tidak semua hewan atau mereka memiliki otak mamalia. Misalkan kayak ular itu mereka memiliki sistem otak reptil. Jadi kemampuannya itu hanya 2 kalau misalkan dia mendapatkan sebuah stimulus yang menekan, flight atau lari begitu, atau fight atau lawan. Makanya kalau ular itu kan dia tidak bisa berpikir, oh aku mau matok apa enggak ya, oh aku kasihan, itu nggak ada begitu ya. Jadi ya sudah, merasa bahaya patok. Kalau misalkan dia bisa menghindari bahaya, ya dia akan lari.
Tetapi otak mamalia berbeda. Kita diberikan sistem limbik atau sebuah paket yang kita bisa merefleksi perasaan-perasaan kita, perasaan yang terjadi sekarang maupun juga perasaan yang terjadi di masa lampau. Nah, letaknya di mana? Letaknya adalah di bagian sini. Ini ya, kita sudah mulai lihat. Ini ada bagian frontal yang bertugas untuk berpikir, kemudian juga hipokampus untuk memori, kemudian juga amigdala. Nah, di amigdala ini juga kita akan memiliki itu tadi ya, kayak flight or fight tadi, kemudian juga hipotalamus juga. Jadi semuanya ini hipotalamus nih, perempuan sama laki-laki berbeda nih. Hipotalamus pria 2,5 kali lebih besar begitu ya daripada wanita, sehingga efeknya juga akan berbeda. Nah, sehingga di dalam sekumpulan sistem limbik ini yang ada di sini semua nih, nah kita mulai memahami bahwa sebetulnya otak itu bertugas bertanggung jawab, dan apa yang difikirkan di otak dengan sistem saraf itu akan sampai ke mengalir dengan sistem saraf sampai juga di jantung, dan akan diperkuat 5.000 kali. Menurut Dr. Aisyah Dahlan, beliau mengatakan bahwa apa yang kita pikirkan itu dirasakannya akan lebih kuat. Dan ternyata ditemukan sel otak itu ada di otak dan juga ada di jantung. Jadi teman-teman bisa merasa ya, waktu kita jengkel, kita mulai punya pikiran, aku gak suka. Tetapi ketika seseorang yang kita tidak suka ini melakukan sesuatu, betapa dada kita tuh kayak nyesek, kayak pengen mukul, kayak pengen apa begitu. Tapi kita bisanya cuma ngempet gitu, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Rasanya kayak apa yang kita pikirkan itu, misalkan skalanya 1, nanti di jantung ini diperbesar menjadi 5.000 kali rasanya. Makanya kita kalau merasa sesuatu tuh kayak megap-megap, kayak ada yang ganjel begitu ya di area jantung kita begitu kan. Nah, sebetulnya bahwa apa yang ada di pikiran ini akan berjalan di sistem saraf, kemudian sampai pada di jantung dan diperkuat. Oke, kita sudah mengetahui semuanya ada di otak, dan ini adalah efek-efek ketika inner child terjadi, menetap di bawah sadar, muncul sebagai perasaan, mempengaruhi keputusan, menghambat, dan kemudian juga bisa mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa. Oke, next. Nah, ini silakan teman-teman nanti bisa dicek sendiri. Teman-teman merasakan apakah ini ada begitu ya. Kalau misalkan lebih banyak yang ada di sini, lebih dari 5 begitu ya. Teman-teman berarti mulai harus mulai mencari seseorang yang bisa mendampingi, entah itu profesional atau teman-teman belajar untuk self healing. Jadi beberapa tanda yang bisa kita ini, saya misalkan kesulitan untuk mengatakan tidak karena terpaksa terus gitu ya. Kemudian saya menghindari konflik dengan segala cara, saya cenderung menimbun barang dan sebagainya. Nanti teman-teman bisa membaca sendiri karena ini hanya pengantar ya, supaya enggak kelamaan nanti ya. Nanti bisa kita sambung dengan diskusi. Jadi kalau misalkan lebih dari 5 teman-teman merasakan ini, kita boleh mulai checklist diri kita, sepertinya saya membutuhkan self healing, atau kemudian bisa jadi kita membutuhkan profesional. Oke, selanjutnya, nah mari memulai berdamai begitu ya. Nah, berdamai ini pertama adalah menyadari inner child. Jadi ketika kita itu belajar, termasuk hari ini teman-teman, ketika teman-teman memutuskan, saya mau bergabung di WAK ini, mau bergabung di Kulwak ini, itu sebetulnya mulai progres yang bagus, karena kayaknya saya ada yang nggak pas, atau bisa jadi kayaknya saya mau belajar deh supaya nanti saya sama anak-anak saya nggak terjadi, atau jadi sudah ada kebutuhan bahwa saya harus mulai memahami apakah ada inner child atau inner child yang mengganggu, atau inner child saya sudah cukup sangat menyenangkan begitu. Kemudian setiap orang memiliki inner child yang berbeda-beda, dan apakah pernah dan sering menyapanya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu kita mulai flashback deh. Apakah kita pernah menyapa si kecil Ima begitu ya. Ima punya masa lalu yang menyakitkan bisa jadi, dan apakah saya pernah mencoba untuk flashback di masa lalu itu, ataukah hanya memendam aja di bawah sadar, nggak pernah lagi diucapkan. Atau kemudian mengunjungi masa lalu, jadi kita kayak membayangkan kita bertemu dengan Ima yang kecil atau diri Anda yang kecil ya. Di saat itu semua punya ingatan tentang masa kecil begitu, dan termasuk saya juga, bagaimana perawakan saya waktu kecil gitu kan. Masih ingat kejadian-kejadian yang terjadi di masa kecil juga. Kemudian juga kadang-kadang kita juga mengubur masa lalu tanpa berusaha untuk memulihkannya. Jadi kayak kita itu melakukan represi, udahlah itu masa lalu begitu ya, tanpa kita mencoba untuk menganalisis kenapa terjadi seperti itu, apa yang saya rasakan, mana bagian perasaan saya yang jengkel, mana yang harus saya minta bantuan ke orang lain untuk klarifikasi perasaan saya. Nah, jadi kita itu kayak mengubur aja.
kita nggak berusaha untuk memulihkan dulu, baru sesuatu itu ditaruh begitu. Ini terkait juga dengan memori yang cara encodingnya. Jadi dalam proses memori itu ada encoding, ada storage, ada retrieval. Nah, pada saat encoding itu adalah proses otak di bagian hipokampus itu ya, yang memproses bagaimana memori itu bisa masuk, apakah dari warnanya, apakah dari suasananya, apakah dari bentuknya, dan sebagainya. Dan si otak ini sebetulnya seperti kayak mesin. Kalau sudah kita dapat stimulus, ya langsung dicerna, langsung masuk begitu. Nah, ketika kemudian segala sesuatu itu ada yang tidak nyaman, otak itu akan menjalankan seperti yang kita pikirkan. Kalau saya jengkel dengan dia, otak itu seperti kayak diberikan perintah, oh aku disuruh jengkel, oke, saya akan memperbesar jengkelnya. Tetapi ketika kita berusaha untuk memulihkannya, sebentar, kenapa saya kok jengkel sama ibu saya? Kenapa kok saya jengkel sama bapak saya? Kenapa kalau ingat bapak saya kok nelongso? Nah, itu kita uraikan. Nah, itu namanya memulihkan. Sehingga otak itu akan tertata lagi foldernya, simpanannya, memorinya. Kemudian pada saat kita melakukan retrieval yang ada recall atau recognition, itu kemudian kita bisa melihat, memaknai situasi yang terjadi di masa lalu itu dengan sudut pandang yang baru. Misalkan begini, saya selalu dibentak-bentak sama ibu saya, misalkan gitu ya. Kalau saya pribadi kebetulan tidak begitu ya, tetapi bisa jadi situasinya adalah sering dibentak. Dan waktu itu kita tuh hanya jengkel aja sama orang tua, pasti harus bentak-bentak. Dan setelah kita bertumbuh dewasa, kita mengenal ilmu psikologi, oh ternyata sama orang tua kita nggak belajar parenting begitu kan. Zaman dulu belum ada kayak postpartum ID seperti ini, belum ada juga beberapa yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang parenting begitu kan. Belum ada juga psikologi di saat itu. Jadi ketika kita mengetahui, oh iya ya, nggak ada proses pembelajaran yang didapat dari orang tua kita, murni dari orang tuanya atau mbah kita memiliki cara yang sama membentak dan melototi begitu kan. Misalkan masih ingat gak zaman kecil kalau kita minta sesuatu terus orang tua cuma bilang gini ekspresinya, gak boleh. Nah, ada yang begitu ya, dan ternyata ekspresi itu masuk 55% tadi begitu kan, ditambah dengan vokal kita makin tambah besar lagi, dan pada akhirnya kita kayak takut, kayak kaget, kayak shock begitu, dan kita langsung mempersepsikan bahwa dengan yang sangat ekstrim ibu jahat gitu kan, dan itu numpuk terus. Nah, ketika kita berusaha untuk memulihkan, kita bisa memakai membuat rasionalitas begitu, bahwa ibu kita tidak belajar tentang parenting, atau kita mundur lagi, apa sih yang terjadi dengan ibu kita? Apakah dia hidup dalam keluarga yang bahagia? Apakah ibu juga dibegitukan sama ibunya? Dan hal-hal inilah yang dimaksud dengan memulihkan atau berdamai tadi. Caranya gitu ya. Oke, sadari dulu bahwa inner child kita itu berbeda-beda dan pasti ada. Nah, kemudian yang kedua adalah jalin komunikasi dengan inner child. Sisihkan waktu setiap harinya untuk berdialog dengan inner child Anda. Jadi kalau masa lalu kita itu tidak nyaman, kita bisa berdialog sendiri ya, pakai self talk gitu. Jadi mengatakan bahwa ya Allah, dulu saya kecil itu memang nggak pernah ya dapat kecupan dari ibu. Ya ampun, memang kasihan banget, tapi kedepannya saya nanti akan usaha deh, saya akan selalu cium kening atau kecup anak-anak saya, dan memang menyakitkan sih. Jadi diakui juga apa yang jadi perasaan ketika kita nggak pernah mendapatkan pola asuh yang baik misalkan. Kemudian jadi berdialog, ada apa gitu kan yang terjadi, dan ini ada yang secara sadar, ada juga yang secara bawah sadar ya, atau dalam kondisi trans. Nah, kemudian bayangkan diri Anda ketika kecil dulu, ia sedang berhadapan dengan Anda, bisa dibantu dengan melihat foto kecil. Kemudian katakan padanya bahwa Anda siap untuk mendengarkan dan terus berada bersamanya. Poinnya di sini adalah Anda bercakap-cakap kembali, gitu ya. Dan lebih enaknya memang kita dalam kondisi yang trans, gitu, atau kondisi gelombang alfa begitu, dan juga delta. Jadi kita kayak harus menenangkan diri, relaksasi, dan kemudian kita membayangkan, visualisasi, imajinasi tentang Ima yang kecil, tentang Anda yang kecil. Kemudian Anda ngobrol bersama diri Anda yang kecil tadi. Anda harus menyapa dan betul-betul kayak visualisasikan ada yang besar sekarang, bentuk, misalkan saya udah besar nih ya, Ima yang seperti ini bentuknya, kemudian bertemu dengan, hadirkan Ima yang waktu kecil atau Anda yang waktu kecil, dan katakan padanya bahwa Anda siap untuk mendengarkan apa yang jadi keluh kesah di masa kecil itu. Misalkan saya takut, jadi seolah-olah Ima mengatakan saya takut, saya merasa nggak dihargai, saya nggak pernah disayang sama orang tua saya.
ketika itu terjadi, ketika kita ucapkan, meskipun yang mengucapkan ini sudah besar, tapi sebetulnya kita berimajinasi. Dan salah satu prinsip otak adalah otak tidak bisa membedakan. Otak akan bereaksi yang sama antara stimulus atau sebuah kejadian yang dia lihat atau dia imajinasikan. Makanya dari prinsip otak ini kemudian hipnoterapi dan sebagainya itu sangat membantu gitu ya, untuk memulihkan sesuatu apa yang tidak nyaman. Dan masih ada 9 prinsip otak yang lain ya, tapi salah satunya adalah bahwa otak itu bereaksi sama ketika dia membayangkan atau betul-betul faktanya ada. Proses otaknya begitu ya. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu yang negatif, otak itu rasanya juga berasa kayak negatif. Kita membayangkan kita ketemu pocong begitu ya, itu tiba-tiba detak jantung kita juga mengikuti ya, karena kita merasa takut. Jadi otak itu kayak bener-bener asli begitu, kayak ada pocong misalkan begitu. Atau kita membayangkan waktu itu kita dimarahi suami misalkan, itu tiba-tiba kita juga nangis begitu kan. Atau itu sama halnya ketika kita nonton sinetron, teman-teman semuanya yang mungkin akhir-akhir ini ya fenomenanya heboh begitu, dan memang ikatan cinta ini banyak kata-kata yang sangat positif, banyak kata-kata yang bijak juga yang bisa kita cerna bagi teman-teman yang menonton ikatan cinta juga. Di situ juga kita belajar begitu ya, bahwa ada beberapa hal, situasi yang kita temui gitu ya, misalkan di dalam alur cerita ini ada sesuatu yang terjadi di masa lalu tetapi karena tidak pernah disampaikan, kemudian jatuhnya adalah menjadi pemberontak. Misalkan si tokoh Aldebaran begitu ya, dari kecilnya dia selalu menyimpan gitu. Pada akhirnya ketakutannya itu besar, sebetulnya kecemasannya itu besar. Dan bagaimana caranya ya, dia harus mengeluarkan sedikit-sedikit begitu kan, meyakinkan dirinya untuk dia bisa berubah, meyakinkan dirinya untuk dia bisa mau dibantu begitu ya, atau percaya pada orang lain untuk membantu. Nah sebetulnya kalau ini misalkan dilakukan gitu ya, kita sebetulnya mengidentifikasi aja gitu ya, apa sih yang terjadi di masa kecil kita, dan kita dengarkan apa keluhannya. Nah selanjutnya jadi inner dialog, berbicara dengan di dalam hati kita gitu ya. Ini kalau misalkan muslim kita bisa memulai dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita meminta untuk kita meyakini bahwa ini adalah proses untuk membantu kita untuk meriliskan emosi kita atau berdamai dengan emosi kita pada saat kecil dulu. Kemudian dibantu dengan kondisi trance, kita relaksasi, ambil nafas, tahan sebentar, ambil 4 kali, tahan sebentar, keluarkan 4 kali dengan posisi yang sangat nyaman. Kemudian kita membayangkan sampai relax begitu ya. Lalu kemudian kita bayangkan si Ima kecil itu datang. Kemudian kita ucapkan salam, kemudian memperkenalkan bahwa saya adalah Ima yang dewasa. Kemudian kita bisa mengatakan bahwa aku minta maaf karena selama ini gak pernah mengunjungi kamu, gak pernah mengabaikanmu. Artinya apa? Bahwa sadar kita itu sebetulnya kan ada masa memori kita yang kecil, dan kadang-kadang kita tidak mengunjunginya gitu ya, padahal belum selesai gitu kan masalah yang terjadi di masa lalu. Maka kita boleh flashback ke belakang, kita boleh berimajinasi. Nah ini menggunakan inner dialog gitu ya, tentunya dibantu dengan kondisi induksi supaya kita bisa masuk dalam kondisi trance. Kemudian dilanjutkan dengan ucapkan kata-kata yang suportif, yang menyenangkan untuknya gitu ya. Kemudian memberikan sesuatu yang menyamankan. Jadi ketika otak kita itu sebetulnya dibuat untuk bisa memberikan solusi. Jadi kita itu kan sebenarnya udah tahu ya solusinya ya. Atau kalaupun bukan solusi itu kita udah tahu kita tuh mau diapain gitu loh. Rasa apa sih yang kita inginkan pada saat kita dengan suami itu, kita pengennya diapain itu sebetulnya. Kalau suami kita nggak melakukan itu, kita itu sebetulnya udah tahu. Bagi yang bahasa kasihnya itu di waktu, kita tuh sebetulnya udah tahu kalau aku tuh sebetulnya pengen ada waktu sama suami begitu ya, bisa mau jalan-jalan, mau apa gitu. Atau misalkan yang bahasa kasihnya itu hadiah, nggak harus besar, nggak harus mahal juga, tapi kalau misalkan aku dibawain martabak begitu ya, itu udah seneng banget begitu kan. Jadi sebenarnya otak kita itu sudah dibekali dengan solusi. Nah pada saat kita kembali di flashback itu, kita bisa mengatakan bahwa aku tahu bahwa aku tuh mencintaimu dan kamu sungguh berharga. Jadi sebenarnya kita memahami bahwa inner child kita itu penting loh, untuk masa depan kita gitu ya. Kamu tidak perlu merasa bersalah sesuai dengan apa yang kita rasakan di masa lalu itu. Dan kemudian kita akhiri dengan alhamdulillah aku adalah kamu yang dewasa dan aku baik-baik saja kok, dan aku juga sudah bahagia. Kembali lagi ya, otak itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan.
Kalau kita mengatakan bahagia, maka otak akan merespon dan otak juga akan memproses bahwa kita akan bertumbuh dengan bahagia. Dan itu adalah sistem mekanisme otak kita, begitu ya. Nah, jadi ketika kita mengatakan hal yang negatif itu otak langsung memproses. Oh, aku disuruh negatif, oke, aku akan jalankan negatif. Aku suruh cemas, oke, aku cemas. Oh, aku disuruh bahagia, oke, aku akan bahagia. Nah, jadi kita bisa melakukan salah satunya dengan cara tadi. Atau the power of self hug gitu ya. Jadi laku atau memeluk begitu ya. Jadi sediakan bantal seperti ini dan taruh tangan Anda di sebelah ini ya, tangan kanan di sebelah bahu kiri Anda dan kemudian tangan kiri Anda di sebelah kanan. Jadi kayak orang memeluk gitu ya. Pada saat Anda berasa tidak nyaman itu Anda kayak bayangkan bahwa tangan ini adalah tangan orang lain, kemudian juga Anda bisa mengelus-ngelus tenang gitu ya, bahwa kamu bisa melampaui ini gitu. Itu ketika terjadi sesuatu yang tidak nyaman, kita menangis dan sebagainya, pada saat kita melakukan hal tadi kita menerima semua emosi. Kamu marah ya, marah nggak apa-apa, boleh kamu kalau marah boleh, karena itu memang menyakitkan. Siapa sih yang nggak menyakitkan kalau pernah dipukul sama orang tua? Jadi kita lakukan itu. Kemudian pokoknya rasa apa, dan kalau kita mau menangis, nangis aja. Karena mengeluarkan air mata itu juga salah satu sistem kita untuk merasa baik-baik saja gitu ya, merasa lebih baik begitu. Jadi biarkan, dan bagi yang muslim kita bisa melakukan istighfar berulang-ulang. Karena kita tahu makna istighfar kalau di dalam muslim adalah, pertama kita bisa merasa, kita secara sudah pasti atau kita harus merasa hakul yakin bahwa dosa-dosa kita akan diampuni. Kemudian juga yang kedua adalah kita akan diberikan solusi dari sesuatu yang tidak terduga, dan tiba-tiba kita punya solusi karena kita tenang begitu kan. Pada saat otak dingin itu kan kita tiba-tiba muncul cara begitu untuk menyelesaikan sesuatu. Kita bisa bayangin sesuatu yang positif. Dan kemudian juga dengan istighfar kita juga bisa mendapatkan rezeki dari yang tidak terduga. Kadang-kadang kita, kalau bahasa Jawanya itu judek begitu ya, ini harus diselesaikan kayak apa ya, tapi tiba-tiba ternyata ada sesuatu yang menghubungi kita. Kita lagi kepepet secara ekonomi, misalnya kita jualan, ya Allah kok dagangan belum laku ya Allah, astagfirullahaladzim, beri saya pembeli ya Allah untuk menambah keuangan saya, untuk menambah ekonomi saya, untuk menyenangkan anak-anak saya. Dan tiba-tiba karena kita percaya, hakul yakin dengan Tuhan gitu ya, karena saya muslim, saya percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tiba-tiba ada SMS masuk, ada WA masuk begitu. Saya pesan ini dong 20 biji, dan kita sudah masya Allah ada rezeki. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman, bagi yang muslim kita bisa melakukan banyak-banyak istighfar. Oke, selanjutnya adalah ada juga salah satu terapi self healing juga ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ya, sebetulnya itu adalah terapi inner child juga yang sudah saya sebutkan di atas tadi, dan terapinya urutannya adalah seperti ini. Inductionnya, kemudian itu deepeningnya. Jadi yang saya sampaikan tadi ini, kemudian terapinya, ucapkan salam dan sebagainya, dan kemudian terminasinya adalah naik ke eskalator. Jadi cara yang bisa dipakai adalah seperti tadi ya, kita induction dulu, kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian atau bagi Anda yang beragama lain, Anda bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kemudian kita bisa membayangkan apa yang sesuatu yang akan flashback ke masa lalu. Boleh naik lift, Anda masuk ke lift, kemudian Anda turun dari lantai 10, 9, 8, 7, 6. Jadi kayak kita rasakan bahwa kita turun sampai di lantai 1 paling bawah. Kemudian kita membuka lift. Nah, pada saat membuka lift itu kita ketemu dengan imam kecil, kemudian kita berbicara, ucapkan salam dan sebagainya. Nanti kalau sudah selesai kita ngobrol-ngobrolnya, kita naik lagi dari 1, 2, 3, 4. Jadi kita bayangin kayak kita itu dari bawah ke atas begitu ya, hingga kemudian mengucapkan bismillah untuk kita membuka lift lagi. Boleh pakai cara itu, atau Anda juga boleh menggunakan sesuatu yang lain ya. Kalau misalkan Anda takut lift, kita bisa gunakan yang lain. Misalkan terserah begitu ya, misalkan Anda lari dari tempat A ke tempat B gitu, atau Anda masuk ke lorong atau yang lain. Pokoknya sensasinya adalah, atau ada cara yang tercepat juga, misalkan Anda mau pakai pendulum, Anda mau pakai tepukan dan sebagainya. Jadi teknik induction itu bermacam-macam ya. Yang posisi yang bisa kita gunakan adalah tentunya harus relaksasi, itu nanti akan masuk di kondisi trance. Dan kemudian inilah yang terjadi ketika afirmasi itu diolah di belahan otak kiri.
Jadi kata-kata itu akan diproses di otak kiri dan kemudian otak kanan ini visualisasi, membayangkan begitu. Maka semua informasi itu akan diserap di otak dan diedarkan dengan sistem saraf di bagian tubuh sebelah kiri dan bagian tubuh sebelah kanan. Secara otomatis kalau kita kayak berasa ayem, tenang dan sebagainya, itu meskipun kita merem ya teman-teman semuanya, itu jalan loh informasi bahwa kita punya ide untuk anak kecil ini mengeluarkan emosinya dan kita bilang oke, keluarkan saja emosi. Itu tiba-tiba otak kita tuh merespon dengan oh ya ini lega, ini mengurangi beban dan sebagainya. Dan itu kemudian berjalan di sistem saraf kita dan akhirnya akan menjadi sebuah perilaku juga. Dan selanjutnya adalah ini ada beberapa cara-cara yang lain ya teman-teman, nanti bisa dibaca sendiri, kayaknya kecil banget ya. Bisa meditasi, kemudian mendengarkan, kemudian juga berkarya dengan inner child begitu ya. Kok berkarya sih? Sesi terapi dapat mengundang inner child untuk keluar dalam berkenalan gitu ya. Jadi berkenalan dengan ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nanti monggo bisa dibaca sendiri ya. Semoga nanti bisa disambung dengan diskusi yang lain. Jadi ada banyak teknik sebetulnya yang bisa dipakai untuk self healing atau juga menyembuhkan diri sendiri atau berdamai dengan masa lalu begitu. Nah, ini adalah inner child yang terluka. Anda akan merasakan seperti ini, mohon maaf. Nah, ini ya, sebentar nih. Oke. Jadi aku punya adiksi emosional, jadi marah-marah berlebihan atau bahkan suka marah begitu. Namanya adiksi itu kan kayak ada perasaan yang gampang banget sih tersulut gitu, atau gampang banget pengen marah ya pengen marah terhadap stres, kekacauan. Dan kemudian nanti setelah inner child yang pulih itu, aku akan berusaha untuk menemukan sudut pandang yang lain gitu ya, mengenai kedamaian dan ketenangan. Jadi pada saat kita marah, tiba-tiba karena kita sudah belajar untuk berdamai begitu ya, menenangkan, meditasi dan sebagainya, kemudian kita bisa bahwa ketika saya belajar, daripada saya mengeluarkan kata-kata yang bahasa Jawanya itu kayak misuh gitu ya, kata-kata kotor, lebih baik saya pakai, kalau yang muslim saya pakai istighfar, saya pakai lafaz-lafaz dzikir begitu ya, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Dan ini nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Ini saya ambil dari Instagram psikiater ya. Kemudian selanjutnya, nah ini sudah terakhir ya teman-teman ya. Jadi referensinya saya ambil dari 4 ini di dalam sesi ini. Di sebelah sini juga, wah ini ya. Ini saya asumsikan bahwa hidup kita itu satu kali begitu ya, tapi kita punya warna yang bermacam-macam dan kita punya rasa yang bermacam-macam. Tapi bagaimana kita bisa menikmati rasa yang bermacam-macam ini, warna yang bermacam-macam ini, dan bagaimana kita bisa membuat ini tampak indah, menata dengan indah. Dan itulah hidup kita begitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kita mengenali dan berdamai dengan inner child. Dan ini beberapa referensi yang saya pakai ya. Dan selanjutnya teman-teman, ini sesuatu quote dari saya begitu. Masa lalu tetaplah masa lalu, tidak bisa dirubah apalagi dihilangkan dari ingatan. Mohon maaf, ini kayaknya hurufnya kebesaran ya. Tetapi dari masa lalu yang kita damaikan, kita bisa belajar untuk sepertinya ini belum saya ini ya, belum belum saya kecilkan. Kita bisa belajar untuk memaknai mencintai masa sekarang atau menikmati masa sekarang, dan kita juga berharap yakin bahwa atau meyakini bahwa kita akan punya masa depan yang lebih terang. Dan teman-teman, secara praktis hal yang bisa kita lakukan adalah pertama, teman-teman harus mengidentifikasi dulu rasa-rasanya tidak nyaman itu apa begitu ya, tulis di sebuah kertas begitu. Misalkan jengkel dimarahi ibu dan sebagainya. Kemudian bisa ditulis di kolom kedua adalah apa rasa yang diinginkan gitu ya, bahwa saya ingin dipeluk ibu, dipeluk ayah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pada saat kita bisa melakukan metode yang tadi, dan selanjutnya kita bisa membuat strategi yang baru, apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Jadi tetap emosi itu tidak bisa dihilangkan, emosi itu bisa ditransfer, sehingga apa yang tidak nyaman boleh ditransfer dengan menuliskan, dengan memvisualisasi, dengan berkarya sesuatu, supaya apa yang ada di dalam bawah sadar kita itu, terutama inner child yang tidak menyenangkan itu, sedikit demi sedikit terurai. Tidak ada sesuatu yang instan, tidak ada sesuatu yang cepat, tetapi ketika kita menikmati prosesnya dan berharap pada Tuhan bahwa ini akan selesai dan saya akan berdamai, maka insya Allah kehidupan kita akan berasa lebih nyaman. Selamat mencoba, selamat juga berinteraksi ya dengan inner child kita. Semoga kita bisa berdiskusi panjang, dan karena ini dibuat di sore hari ya, jadi bagi teman-teman yang
melaksanakan puasa. Selamat berpuasa, selamat mempersiapkan buka puasa. Karena ini saya bikin videonya sore hari. Kalau misalkan ada yang lagi baca sore hari kayaknya pas ya. Kalau yang pagi hari ya kita tunggu deh buka puasanya masih lama. Dan terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih atas kepercayaannya Postpartum ID, Mbak Caca sebagai owner. Dan mohon maaf kalau misalkan penyampaian saya ada yang terlalu cepat atau kurang nyaman di telinga. Sampai bertemu di kuliah WhatsApp kita, di kulubab kita. Semoga berbahagia selalu, semoga sehat selalu, dan semoga sejahtera selalu. Terima kasih, saya akhiri pengantar materi hari ini. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.